Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Pratama dengan NIM 2032300059. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video UAS untuk melengkapi tugas UAS Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penerapan manajemen risiko pada lembaga pendidikan di pesantren. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu arti dari manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, serta memantau berbagai risiko yang dapat menghambat pencapai tujuan suatu organisasi pendidikan. Di dalam pesantren sendiri, manajemen risiko bertujuan untuk menjaga keamanan santri, kelancaran proses pembelajaran, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya di situ ada konsep manajemen risiko. Konsep manajemen risiko ini lebih menekankan kepada setiap potensi risiko harus kita kenali sejak dini agar dapat dicegah atau diminimalkan dampaknya. Pengelolaan risiko sendiri dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur di pesantren. Baiklah, di sini kita masuk pada pembahasan pertama mengenai penetapan konteks. Penetapan konteks ini merupakan tahap awal dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk menentukan arah pengelolaan risiko sesuai dengan tujuan pesantren. Pada tahap ini, pesantren terlebih dahulu menetapkan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pengelolaan risiko, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab agar proses manajemen risiko berjalan secara terarah dan efektif. Contohnya, di sini pesantren menetapkan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan melibatkan pimpinan, ustadz, serta pengurus asrama dan tenaga kependidikan. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu mengenai identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengenali berbagai risiko yang dapat menghambat kegiatan pendidikan di pesantren. Semakin cepat suatu risiko dikenali, maka semakin mudah pula pesantren menyiapkan langkah untuk pencegahan, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan pula. Adapun prosesnya yang pertama yaitu kita dapat mengidentifikasi potensi risiko apa saja yang akan terjadi. Kemudian menentukan sumber penyebab dari risiko tersebut. Kemudian yang ketiga, mencatat seluruh risiko yang ditemukan. Contohnya, risiko yang ditemukan antara lain kebakaran akibat korsleting listrik, penyebaran penyakit menular, konflik antar santri, kehilangan data administrasi, ataupun yang terakhir yang paling parah yaitu banjir. Pada pembahasan ketiga mengenai analisis risiko. Analisis risiko bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan. Pada tahap ini dapat membantu pihak pesantren memahami risiko mana yang memiliki tingkat bahaya yang paling tinggi sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, proses dalam menganalisis risiko ini yang pertama, kita dapat menilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Kemudian, menilai dampak risiko tersebut. Dan yang terakhir, menentukan tingkat risiko tersebut. Contohnya, risiko penyebaran penyakit menular memiliki kemungkinan tinggi dan berdampak besar sehingga dikategorikan sebagai risiko yang sangat tinggi. Pada pembahasan keempat, yaitu mengenai evaluasi risiko. Evaluasi risiko sendiri dilakukan untuk menentukan risiko yang harus diprioritaskan dalam penanganannya. Melalui tahap ini, pesantren dapat memfokuskan sumber daya dan upaya penanganan pada risiko yang paling berpotensi mengganggu keselamatan maupun proses belajar dan mengajar. Nah, adapun evaluasi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu dapat membandingkan hasil analisis risiko. Yang kedua, menentukan prioritas penanganan. Dan yang ketiga, menetapkan risiko yang harus segera ditindaklanjuti. Contohnya, pesantren dapat memprioritaskan risiko kebakaran, penyebaran penyakit, dan keamanan santri karena memiliki dampak yang paling besar. Selanjutnya yaitu mengenai penanganan atau mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan upaya untuk mencegah terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya agar kegiatan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Pada tahap ini, merupakan bentuk tindakan nyata yang dilakukan pesantren untuk melindungi seluruh warga pesantren dari berbagai potensi risiko. Contohnya, penanganan ini dapat
dilakukan pesantren dengan memasang APAR ataupun alat pemadam yang efektif untuk memadamkan api di titik-titik tertentu. Kemudian melakukan simulasi kebakaran. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan berkala, kemudian memasang CCTV, serta memberikan edukasi mengenai kebersihan dan kepatuhan terhadap tata tertib pesantren. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu mengenai monitoring dan evaluasi risiko. Monitoring sendiri dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh langkah mitigasi risiko telah diterapkan sesuai dengan rencana dan berjalan secara efektif. Melalui monitoring ini, pihak pesantren dapat mengetahui apakah upaya pengendalian risiko telah dilaksanakan dengan baik atau masih memerlukan perbaikan. Contohnya, pihak pesantren melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi bangunan, instalasi listrik, kebersihan lingkungan, serta memantau kedisiplinan santri dalam menjalankan tata tertib pesantren. Kemudian ada evaluasi risiko. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan risiko serta menentukan perbaikan yang diperlukan agar sistem manajemen risiko menjadi lebih baik. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar dalam menyempurnakan kebijakan sehingga pengelolaan risiko dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Contohnya yaitu pesantren dapat mengadakan rapat evaluasi setiap semester untuk meninjau keberhasilan program mitigasi, memperbaiki prosedur yang belum aktif, serta menetapkan langkah selanjutan apabila ditemukan risiko yang baru. Baiklah, adapun kesimpulannya, manajemen risiko merupakan proses penting dalam pengelolaan pesantren karena dapat membantu mengantisipasi berbagai risiko yang dapat menghambat proses pendidikan. Dengan menerapkan 6 tahapan manajemen risiko tersebut, maka pesantren dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, tertib, dan berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.